Saya sayang sama dia. Pak Dimas juga mungkin rapuh loh kita. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami berdua. Saya Ramditya. Saya Kamala Dewi Najwi. Nah, seperti yang udah kita janjikan di segmen pertama tadi, bahwasannya kita akan ketemu lagi bersama bintang tamu, yaitu Ibu Dewi dan Adek Soleha. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung saja sapa narasumber kita yang kedua. Halo Ibu Dewi dan Adik Soleha, selamat sore. Gimana nih kabarnya sore ini? Puji baik. Alhamdulillah, adeknya baik. Baik. Adiknya gimana? Baik. Oke. Nah, mungkin kita di segmen yang kedua ini kita bawa lebih rileks dan santai, Lebih santai lagi ya. saja. Oke, mungkin Mas Adit kayaknya udah nggak sabar nih buat mulai bertanya. Boleh. Pertanyaanku langsung aja nih ke adek sama ibu. Sejak kapan adek sama ibu yang bergabung, siapa? Maaf, yang ikut dampingan. Saya, anak juga ikut. Oh, dua-duanya nih. Iya, Baik. ikut. Kapan Ibu Dewi sama Adik Soleha ikut dampingan? Sejak kapan? Kalau saya pribadi dengan anak sih sebenarnya sama sih, ikutnya gabung itu kurang lebih 9-10 tahun yang lalu. Oh, sudah cukup lama ya berarti. Lumayan lama. Dari 2014 Sebelum Covid makanya sudah 15. Oke, sekitar itu. Jadi kurang lebih 9 Tahun. Menarik ya. Tapi sebelum kita ulik, kita tanya dulu awal mula kenal Dream House-nya dari mana? Gimana itu? Ada dari pihak Dream House yang Menghubungi. bukan menghubungi, tiba-tiba hadir di desa kami. Oh. Jadi sebelumnya sih mungkin Dream House itu masih awal-awal untuk hadir ataupun awal-awal untuk menjangkau anak-anak atau merangkul anak-anak gitu. Saya tuh kenalnya yaitu dari pihak Dream House yang terjun langsung ke lapangan melihat kondisi anak-anak yang mungkin targetnya adalah anak-anak yang kurang mampu dan macam-macam yang mungkin atau keterbatasan ekonomi atau bagaimana, mungkin ada targetnya tersendiri di Dream House itu. Jadi awal mulanya ya ada pihak Dream House datang ke desa kami gitu. Tapi belum lapor ke RT waktu itu. Jadi waktu itu langsung diajak apa ya namanya? Diskusi. Enggak, dibawalah anak-anak itu ke mana? Sepak bola dulu seperti futsal. Oh, Jadi kami ya. panik, orang tua panik. Betul. Udah panik gitu, dikira diculik atau apa gitu. Ternyata itu ada Dream House itu, terus akhirnya saya awal mula itu kan dengan Kak Anis yang dulu namanya waktu itu tuh Kak Anis awal mula ditukan itu, terus saya masih tahu arahan Kak lebih baik ke Pak RT dulu atau enggak ke Pak RW, jadi laporan gitu sampai detik ini akhirnya berjalan dengan lancar. Kerjasamanya dengan pihak RT ataupun RW yang di kampung saya itu Jadi terjalin lebih baik. ya, lebih baik. Berarti ini Yang dari awal sudah kayak curiga mau diculik Kaget-kaget atau ya. iya itu ternyata Ini anak nyambung. juga suka jadinya gitu. nyambung ke segmen pertama tadi ya, pendekatannya itu senang gitu, olahraga di UGM, UNY katanya kan memang. Kayak fun activity gitu. Betul. Sekarang aku ini tertarik ke adiknya nih. Tadi kan katanya kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Berarti dari 2014 ya kurang lebih ya. Nah, teman-teman nih, sekarang adiknya ini kelas berapa deh? 3 SMP. Kelas 3 SMP. Bisa dibayangkan kan sejak kapan adiknya ini ikut di Dream House ini? Masih inget nggak adek pertama kali ikut Dream House? Masih Coba nih diceritain dulu. kecil itu. Rasanya gimana pas pertama hadir di sini? Tertarik sih, terus jadi kayak penasaran ternyata seru juga, terus Menyenangkan. terus ikut terus Apa deh yang bikin ngerasa seru atau menyenangkan di Dream House ini? Kalau tadi yang disampaikan Bu Dewi kan futsal, berarti adiknya juga yang memang ikut futsal, memang seneng atau ada kegiatan lain? kegiatan lain. Iya. dulu tuh diajak bikin karya-karya gitu. Oh, oke. Mungkin tadi karena sempat ngobrol sama adiknya di luar suka seni ya? Iya. Nah, berarti potensi untuk tertarik di bidang seni itu sejak hadir di Dream House ini atau sebelumnya?
sebelumnya udah sih. Sebelumnya udah, jadi di Dream House ini tuh jadi wadah untuk adik Meluangkan atau mengembangkan ya? mengembangkan lagi bakat itu. Menarik sih. Oke, nah di antara kita masuk ke pembahasan recap tahun ini, kegiatan di tahun ini. Nah, tahun ini kira-kira ada berapa kegiatan yang Ibu Dewi dan adik Solihah lakukan? Ikut jalankan ya? Jalankan. Kalau yang untuk tahun ini saya pribadi sempat off di bulan September karena saya ada kecelakaan sedikit lah kecelakaan. Jadinya saya ngobrol sama ketua pimpinannya Dream House, saya izin, saya nggak ikut itu loh, ada parenting yang buat orang tua dalam mengasuh anak ataupun sex education atau apa itu kan ada bimbingan juga orang tua dirangkul, ada parenting di suatu tempat dikumpulin, nggak cuma di wilayah saya, ada beberapa wilayah Beberapa yang titik ya, Bu? dirangkul sama Dream House itu, jadi dikumpulin jadi satu, nanti menerima parenting dan kita pun yang kurang paham jadi paham, yang nggak tahu harusnya bagaimana sebagai orang tua akhirnya tahu caranya mengarahkan anak harus kemana itu jadi lebih tahu. Dan itu tadi rutin ya Bu? Rutin. Ini kan terakhir kemarin bulan Desember November Akhir November kemarin itu baru. Ya baru terakhir tutup untuk penutupan itu November kemarin. Dan itu setiap kali kegiatan itu pertemuan itu temanya beda-beda. Beda-beda, mengambil narasumber berbeda-beda juga. Jadi bagi orang tua itu nggak jenuh juga. Betul. Terus tempatnya juga lokasinya yang waktu panggilan undangan itu nggak di sini terus gitu, nggak, nanti pindah. Beda-beda ya. Nah, jadi orang tua Suasana yang baru. biasanya cuma sibuk di rumah masak nyuci itu jadi keluar rumah tuh seperti jadi Ada juga refreshingnya juga ya, Bu, ya? ada Betul. refreshnya juga itu. Dan kalau waktu kegiatan itu berlangsung hanya ibu-ibu pendamping saja atau adik Solihah kadang ikut boleh apa gimana? Boleh, kalau ada yang mau ikut tuh diperbolehkan juga ya? diizinkan. Kalau memang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Jadi pihak Dream House itu juga tidak pernah yang begitu kamu udah masuk Dream House harus ikut, enggak. Jadi tetap menghargai, saling menghargai. Memang kalau memang sibuk ya sudah, aku nggak apa-apa gitu. Menyesuaikan waktu ya. Iya. Berarti. Iya. Oke, nah mungkin pertanyaan untuk adiknya nih. Nah kan tahun ini udah jalani beberapa kegiatan. Mungkin kegiatan yang paling berkesan atau paling seru gitu apa boleh diceritain nggak? Pas itu tuh kayak public speaking gitu Oh, public temanya. speaking. Jadinya dari itu aku jadi kayak lebih apa ya, Percaya diri. gitu. Oke. Berarti kayak kita latihan gitu ya, latihan bagaimana berbicara yang baik. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa gantiin kakaknya juga nih. Betul. Nggak apa-apa. Kalau bisa nggak apa-apa gantiin ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita harus memberikan ruang kepada generasi selanjutnya. Iya, Betul. betul. Makanya itu kita harus sama-sama melindungi, memberikan hak-hak anak-anak ini. Adik tadi katanya suka seni ya, sekarang SMP ya. Mas boleh tahu nggak nanti pengen masuk SMA yang kayak gimana gitu? Kalau misalkan pengen seni, ada nggak cita-cita yang udah kegambar gitu? Kalau SMA sih kepikirannya sih itu kecantikan karena suka make up. Suka Oh iya, make up. SMK. Ini ya apa namanya, MUA ya? Iya, Ya, MUA gitu ya. betul. Waduh, keren ya potensinya. Itu bisa diasah mulai dari Iya. saat ini karena juga usianya masih cukup muda. Berarti Adi tertarik sama yang kayak make up gitu, fashion, betul? Iya. Cukup Dan juga apa, itu Bu? apa namanya seni kayak seni apa ya, seni rupa apa itu yang gambar atau bikin kayak semacam barongan atau apa dari kardus aja bisa jadi Emang berbakat berarti. Ya berapa ya? maka itu ini sedikit bocoran ya. Iya. Boleh. Ini anak ini nih sebenarnya bukan anak kandung saya sendiri, ini anak saya sendiri. Kalau saya Nasrani, dia Muslim, saya tidak pernah mengkristenkan anak ini. Jadi anak ini anak yatim, anaknya orang tukang rosok, saya sayang sama dia. Ini adalah anak angkat saya, jadi saya benar-benar berusaha untuk membuat anak ini menjadi, maksudnya mendapatkan haknya untuk sekolah, dalam arti dia saya masukkan di MTS, nggak saya masukkan yang di Nasrani atau apapun karena saya nggak bisa ngajari
soal agama itu kan, jadi di MTS itu dia biar belajar seperti itu. Jadi saya sudah tahu anak ini bakatnya larinya kemana. Harapan saya pokoknya bisa sampai ke SMK yang sesuai dengan anak ini minati. Semoga kita doakan sama ya, adiknya juga tetap semangat, belajarnya yang rajin, yang pintar. Kalau nanti adiknya rajin, pintar, jalannya pasti ada aja. Iya, betul. Aduh, jadi agak lupa tadi sampai mana ya. Kayak gini bisa di sini tuh tanpa Dreamhouse juga mungkin rapuh loh kita. Ya, makanya itu Saya tuh punya dorongan besar dari Dreamhouse, bener-bener menjadi kuat, menjadi bisa mengambil keputusan untuk mengambil anak ini tuh benar-benar Dari sini dukungan. dimulai. Oke, berarti. Curhat kan lebih enak. Dreamhouse itu bukan cuma tempat untuk dalam arti mereka yang merangkul anak-anak, enggak, orang tua pun juga Orang sama. tua juga. Oke, betul. Nah, berarti dari cerita Ibu Dewi dan adiknya juga kayak sebagian besar perubahan dari Dreamhouse kayak andil yang sangat besar ya Betul. dalam kehidupan ini. Kira-kira menurut Ibu perubahan yang paling signifikan hasil dari dampingan Dreamhouse ini seperti apa Ibu? Kalau untuk anak saya ini, anak ini menjadi punya mental yang kuat dalam arti untuk jaga diri. Sebagai anak perempuan sekarang itu tuh banyak ya pelecehan Rentan seksual itu kan sekali banyak ya, toh. perempuan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur Dreamhouse itu memberi parenting, memberi edukasi, terus merangkul anak-anaknya itu tuh anak-anak tanpa pandang bulu deh, maksudnya mau anak itu dari keluarga mampu atau enggak atau apa, benar-benar dirangkul, dan punya masalah apapun benar-benar dirangkul. Jadi kalau saya tuh bangganya tuh anak ini mentalnya sudah bagus, untuk percaya diri di kampung pun juga bagus, nari ataupun make up ataupun apa itu pokoknya saya di belakangnya dia tinggal mendorong, ayo itu hasil positif, yang penting saya ada. Kalau dia bagaimana, oke, saya yang penting tahu, saya gitu. Kalau nggak tahu ya. Terus kalau yang untuk saya pribadi, saya menjadi berani untuk sebagai hak perempuan dalam arti bukan perempuan aja, maksudnya melindungi anak-anak di sekitar yang kira-kira mereka memang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya alah wong kayak anak kae gitu, enggak. Jadi saya mulai berani dalam arti menegur ataupun merangkul ataupun apa, terus membuat saya menjadi juga punya prinsip untuk mendidik anak, apalagi anak-anak saya yang laki-laki itu kan laki dua, udah SMK sama SMP juga. Jadi anak cowok tuh ya juga terlalu harus kudu bener-bener digencar, bener itu. Jadi mungkin kalau tanpa Dreamhouse saya juga belum tahu edukasi apa yang harus saya kerahkan untuk anak-anak. Mungkin masih metode zaman-zaman kuno, mungkin gitu. Padahal tahun-tahun generasi sekarang itu kan metodenya sudah beda. Jadinya, oh anak tahun-tahun generasi ini tuh harusnya modelnya seperti ini dididiknya gitu. Jadinya saya tuh lebih pahamnya tuh dari Dreamhouse ini, dari parenting, dikumpulin, terus tanya jawab, apa keluhannya menjadi jawaban yang sangat-sangat benar-benar saya membantu saya. Kayak sangat berpengaruh sekali ya setiap pertemuan yang dihadirkan oleh Dreamhouse dengan orang tua. Kita tidak hanya berdiskusi tentang bagaimana membangun kepercayaan diri anak, parenting terhadap anak, tapi di sana juga berdiskusi terkait masalah dan solusinya juga. Tadi kan sempat Ibu bilang ya, udah 9-10 tahun apa lebih? Iya, 9-10 tahun ya? 9-10. Karena anak saya yang pertama itu dari SD kelas 3 kalau nggak salah. Sekarang kan kelas 3 SMK. Oh iya. Jadi kan mungkin 9-10 tahun ya. dari anak saya yang cuma intip-intip kalau pertemuan, intip-intip malu kalau dipanggil Kak Anis dulu, yang datang ke kampung itu namanya Kak Anis. Kak Anis tuh yang sini, terus dia lari, takut gitu. Terus sekarang puji Tuhan anak saya itu sudah mentalnya benar-benar bagus, dalam arti untuk menyampaikan sesuatu pendapat pun juga sudah lantang gitu, dari yang dulu pemalu lah pokoknya gitu. Berarti dulu sempat kan ada beberapa divisi ya di Dreamhouse. Iya. Adiknya pernah ikut di
education center adanya pernah ikut yang belajar bersama anak-anak lainnya. Oh iya, Betul. jadi satu. Nah itu kalau Mas boleh tahu, bisa nggak diceritain di sana tuh kondisinya seperti apa sih, seseru apa gitu loh? Ya, Ngelihat adiknya sekarang kan kayak ceria banget anaknya. ya kayak kita diajarin ngomong nggak malu ya tentunya. Public speaking tadi ada. Lebih berani. Terus kayak kayak merangkul sesama, jadi nggak beda-bedain. Ya main-main juga gitu. Jadi kayak materi terus nanti disambi ada games gitu. Jadi seru banget. Sampai sekarang masih sering ketemu teman-teman. Sering. Masih ya? Ini tadi ketemu yang tinggal di Dreamos, Ya. kan ada anak yang tinggal di sini. Ini tadi ketemu jumpa-jumpa. Oh ini tahu. Oh, iya. Kangen masa sudah lalu lupa deh. namanya, Kangen. tapi kan setidaknya pernah itu. Masih oh, ini ingat, tahu. ya. Oh, tadi Dulu sempat di atas main sama di bareng. bawah gitu. Kan kalau biasanya pertemuan anak-anak itu kan dijadiin satu, mungkin SMP dari umur berapa sampai berapa jadiin satu di mana gitu. Jadi Iya. bener-bener yang bukan kalangannya sendiri aja gitu. Jadi bukan yang di kampungnya kita sendiri, semua disatukan dari beberapa kampung jadi satu di situ bermain, dan waktu pengelompokannya juga bareng-bareng. Berbaur selalu ya ibu. Iya, makanya benar-benar mengubah anak ini Anak, menjadi anak yang lebih hebat ya. dari yang nggak bisa apa-apa ya ibaratnya jadi bisa gitu, jadi punya percaya diri. Pokoknya yang utama kan memang sekarang percaya diri itu. Kalau Betul. nggak ada percaya diri sudah susah itu. Mm-mm. Mau didorong kayak apa? Kalau dari dirinya sendiri belum mau membuka diri susah ya ibu. Susah. Apalagi anak generasi sekarang. Oh, udah. Gitu. Saya mau bertanya tapi masing-masing ya dari Ya, adik nggak sama apa-apa. ibu nih. Apa harapan ibu terhadap adik Solihah, dan nanti apa harapan adik Solihah terhadap ibu Dewi? Boleh ya? Boleh. Dari ibu dulu mungkin ya? Kalau harapan saya kepada anak perempuanku ini setidaknya bisa menjadi anak yang tetap mentalnya kuat, jangan pernah takut meskipun itu orang yang lebih tua, kalau memang itu nyasar ataupun apa itu nggak usah takut. Harapan saya itu jadi karena dia sudah nggak punya siapa-siapa, saya hanya memberikan mental, memberikan supaya dia tetap semangat, setidaknya lah tetap kuliah nanti. Harapan saya pokoknya menjadi anak yang berprestasi, sukses, dan bisa menata dirinya sendiri. Kalau harapan saya gitu. Nggak senamanya sama mama nanti. Untuk mama gimana adik? Ya bimbing aku terus sih, paling aku inginin gitu sampai besok gede. Kalau bisa bimbing aku terus. Mudah-mudahan ada ya, semoga. Oke, kalau itu kan harapan dari Ibu Dewi kepada adik Solihah, begitupun sebaliknya. Sekarang boleh nggak Bu, Ibu kepada penonton, masyarakat, kepada ibu-ibu di luaran sana berbagi pesan ataupun kesan bagaimana cara merawat anak yang setelah Ibu ikut dampingan bersama Dreamos, akhirnya Ibu menyadari bahwasannya oh harusnya seperti ini ya anakku, harusnya seperti ini ya. Boleh berbagi Bu? Bagi semua orang tua yang ada di luar sana, bahwasanya pendidikan untuk anak atau mendidik untuk anak itu tidak harus dengan metode yang lama. Setiap tahun, mungkin bertahun-tahun atau tahun ke depan pun metodenya sudah lain, karena setiap generasi itu sudah beda-beda. Betul. Bukan main cambuk lagi ataupun bukan main dengan mulut suara keras lagi. Lebih baik introspeksi dulu, dari orang tua dulu, introspeksi orang tuanya sudah benar atau enggak. Kalau memang orang tuanya sudah memberi contoh yang terbaik, yang sudah menurutnya baik, ataupun sudah memberi tindak lanjut yang untuk kedepannya lebih baik, bisa menyelami, mendatangi anaknya, ataupun ngobrol lah bersama anak tanpa harus ada orang banyak, 2 orang aja, 4 mata saja. Maunya bagaimana kita ikuti dan bikinlah suatu perjanjian ataupun apa. Kalau nanti melanggar perjanjian itu konsekuensinya seperti apa, harus bisa mengambil sikap sendiri. Seperti itu aja kalau dari saya sebagai orang tua yang mungkin dulu pernah mendapat cambukan dari orang tua, tapi saya tidak sekarang untuk saat ini Tidak tidak menerapkan menerapkan itu
karena setiap generasi Berbeda. berbeda. Gitu. Luar biasa, terima kasih Bu Dewi. Ya, Adik mungkin kepada teman-teman di luar sana, apa kesan atau pesan atau harapan adik-adik kepada teman-teman adik solihah di luar sana? Buat teman-teman di luar sana nggak usah malu buat ngomong di depan umum. Ya itu aja sih. Itu aja deh kuncinya, percaya diri. Kalau nggak percaya diri, semua kemampuan atau bakat yang ada bisa dikembangkan. dengan betul. baik. Oke, mungkin tadi itu pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana dan para orang tua yang ada di luar sana. Nah, sebagai penutup sesi ini, boleh nggak Ibu Dewi sampaikan pesan dan harapannya untuk Dream House ini sendiri? Kira-kira apa yang Ibu ingin berkembang dari Dream House untuk kedepannya? Untuk Dream House lebih perluas lagi wilayahnya dalam merangkul anak-anak, mungkin lebih diperbanyak lagi jiwa-jiwa muda yang untuk merangkul anak-anak sekelilingnya, mungkin supaya anak-anak yang butuh haknya atau sebenarnya bukan butuh, wajib menerima haknya itu dapat menerima dengan baik. Banyak yang belum bisa menerima haknya sebagai anak-anak. Itu aja, tetap jaya, tetap pokoknya impian saya, doanya cuma Dream House semakin melebar sayap. Amin. Yang terbaik untuk yang terbaik pastinya. Adanya ada mungkin deh buat Dream House, tempat dimana adik bertumbuh, berkembang sama teman-teman yang lain. Kayaknya udah kewakilan. Udah kewakilan sama mama ya, perasaannya sama ya, saking sehatinya. Oke, terima kasih Bu Dewi, adik solihah. Sama-sama. Kalau boleh dari host juga punya harapan, terutama untuk adik solihah. Harapannya semoga kedepannya makin pintar, makin percaya diri. Apapun yang sekarang adik solihah sudah miliki, tolong dikembangkan. Karena kalau misalkan adik solihah rajin, belajar yang benar, semua potensi itu akan membuahkan hasil yang baik. Betul, amin. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu. Sukses untuk sekolahnya, sukses untuk pembelajarannya, dan raih cita-citanya. Oke? Ya. Oke teman-teman, jadi itu dia sesi atau segmen kedua kita bersama Ibu Dewi dan adik solihah. Mungkin sedikit kesimpulan dari total episode podcast kali ini, bahwasannya yang harus atau paling penting kita perhatikan sebagai orang yang beranjak dewasa, yang memiliki adik ataupun orang tua yang memiliki anak, harus kita utamakan 4 hak anak, yaitu hak berpartisipasi, hak tumbuh kembang anak, hak perlindungan, dan juga hak keberlangsungan hidup. Nah, dari tadi yang saya dengar dari Ibu Dewi itu udah cukup mewakilkan beberapa hak tadi. Yang mana tadi Ibu Dewi sempat bilang bahwasannya cara mendidik anak itu tidak boleh disamakan dengan zaman ketika kita dididik oleh orang tua kita, karena ada yang namanya perubahan zaman dan segala macam. Nah, dari situ mudah-mudahan semoga kedepannya hak-hak anak ini semakin terpenuhi dan kasus-kasus yang tidak kita inginkan seperti eksploitasi anak dan lain-lain semakin menurun, atau bahkan kalau bisa sampai tidak terjadi lagi di negeri tercinta ini. Itu dari saya, Ramditya Fitra Al-Huda, dan rekan saya Kemala Dewi Najwi. Untuk segmen kali ini mungkin sudah cukup. Tadi juga kami berdua berterima kasih sekali pada Sangat Ibu Dewi berterima dan kasih. adik solihah untuk cerita-ceritanya yang mungkin menginspirasi teman-teman di luar sana, para orang tua di luar sana, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan kita harus mencari solusi atau cara yang tepat untuk membuat anak itu bisa mengeluarkan potensi dirinya, begitu. Oke, mungkin cukup untuk sesi kali ini. boleh dadah-dadah dulu ya kita ke teman-teman di sana. Dadah. Sampai jumpa. Semangat ya.